Seorang wanita terlahir kembali sebagai satu-satunya gadis rubah putih di benua Souji yang mampu melahirkan, dengan bakat luar biasa yang memungkinkannya melahirkan 88 anak dalam sehari. Para jantan di seluruh suku berlomba-lomba datang untuk menjadi suaminya, ada yang tampan dan lembut dengan tarian merah membara, ada yang dominan seperti singa bermane emas, hingga yang manja dan menggemaskan seperti serigala abu-abu. Di benua Souji, seorang betina bisa memiliki beberapa suami dalam hidupnya, namun seorang jantan hanya boleh memiliki satu pasangan betina. Ini semua karena tingkat kesuburan betina sangat penting bagi kelangsungan hidup di benua tersebut, sementara betina terus berkurang jumlahnya akibat tubuh mereka yang lemah. Perbandingan jantan dan betina pun telah mencapai angka yang mengerikan, yakni 49:1. Sementara itu, di suku rubah putih tempat wanita itu berada, hanya dirinya seorang yang memiliki bakat kesuburan istimewa. Hal itu terjadi karena ia telah membangkitkan sistem melahirkan, semakin banyak anak yang dilahirkan, semakin besar pula hadiahnya. Hadiah itu bukan hanya ramuan genetik yang mampu memperkuat para manusia bis, melainkan juga berbagai senjata canggih, bahkan telur makhluk ilahi yang langka. Para jantan di suku itu berebut untuk menjadi suaminya. Namun, justru tunangannya sendiri bersikeras membatalkan pertunangan mereka. Alasannya sederhana, beberapa hari sebelumnya, ia dibawa menemui dukun suku, dan hasilnya sungguh mengejutkan. Kesuburanmu hanya berkualitas rendah. Ini berarti kau akan sangat sulit untuk hamil. Mengetahui hal ini, sang tunangan, Huang Xian, langsung menjadikannya alasan untuk membatalkan pertunangan secara terang-terangan. Ia bahkan berusaha menggunakan ketidaksuburan wanita itu sebagai tameng untuk menutupi kenyataan bahwa dirinya lah yang bermasalah. Namun, di saat yang genting itu, seorang pemuda bertubuh ramping dan ringan justru melangkahi Huang Xian dan berdiri di sisi Jiang Yue. Pemuda itu adalah Yan Che, yang berasal dari suku serigala abu-abu. Kedua suku itu memang sudah lama saling menjalin ikatan pernikahan. Yan Che awalnya adalah tunangan kakak kedua Jiang Yue, yakni Jiang Mei. Namun, wabah datang terlalu tiba-tiba. Keduanya belum sempat meresmikan hubungan mereka sebelum Jiang Mei menghembuskan napas terakhirnya. Yan Che datang ke suku rubah putih kali ini sebenarnya hanya untuk mengambil barang-barang peninggalan Jiang Mei. Tak disangka, ia justru menyaksikan drama pembatalan pertunangan ini secara langsung. Ia menatap Huang Xian dengan tatapan dingin. Kalau dia tidak mau menikahi, aku yang akan menikahinya. Tiba-tiba, ia berlutut di atas kedua lututnya. Sepasang mata serigala berwarna hijau seperti air yang jernih menatap Jiang Yue dengan penuh ketulusan. Yue, maukah kau menjadi pasanganku? Di hadapan Dewa Shou, aku bersumpah akan merawatmu, menjagamu, dan setia kepadamu seumur hidup. Aku sadar kekuatanku terbatas dan tak pantas menjadi suami pertamamu. Namun jika kau mengizinkan, aku rela berada di sisimu sebagai suami biasa. Para penonton yang menyaksikan kejadian ini saling berpandangan dengan ekspresi terkejut. Ia benar-benar melamar Jiang Yue, dan bukan sebagai suami pertama pula. Ini jelas sebuah tamparan telak bagi Huang Xian. Sebelum pembatalan pertunangan ini, Huang Xian selalu membanggakan statusnya sebagai calon suami pertama Jiang Yue. Wajah Huang Xian langsung memerah dengan ekspresi yang terdistorsi. Ia berteriak lantang, Yan Che, apa kau sudah gila? Kau mau membuang hidupmu untuk merawat betina yang tak bisa melahirkan? Apakah semua orang dari suku serigala abu-abu sebodoh itu? Suku serigala abu-abu bodoh. Lalu apakah suku Xiongxi juga bodoh? Sebuah suara yang penuh wibawa dan bertenaga terdengar dari belakang. Huang Xian menoleh dengan ekspresi tak percaya. Orang yang muncul adalah kepala muda suku Xiongxi, Huopu. Suku Xiongxi adalah salah satu suku besar yang menguasai padang rumput, sebuah kekuatan yang sama sekali tidak bisa ia remehkan. Kepala muda Huopu, Huang Xian segera memasang senyum yang dibuat-buat. Aku tidak bermaksud begitu, aku pun ingin melamarnya. Usai berkata demikian, Huopu berlutut. Yue, izinkanlah aku menjadi suami pertamamu.
Di hadapan Dewa Shou, aku bersumpah setia kepadamu, merawatmu, dan mempersembahkan segalanya untukmu. Kerumunan itu kembali terguncang. Meski suku Rubah Putih bukanlah suku yang kuat, para betinanya terkenal sangat cantik dan namanya sudah tersebar luas. Kakak sulung Jiang Yue, Jiang Jiao, adalah seorang betina dengan kesuburan kelas menengah, sebuah status yang sudah sangat langka dan diperebutkan banyak pihak. Huopu datang ke suku Rubah Putih kali ini sebenarnya untuk melamar Jiang Jiao. Namun, setelah menempuh perjalanan panjang melintasi padang rumput, ia baru mengetahui bahwa Jiang Jiao telah meninggal akibat wabah. Lamaran ini pun merupakan hasil pertimbangannya yang matang. Meski berstatus sebagai kepala muda, ia selalu berharap bisa bersama betina yang benar-benar ia sukai. Dan ternyata, ia jatuh hati pada pandangan pertama kepada gadis kecil yang cerdas dan tenang ini. Menjadi istri pemimpin suku Xiongxi bukan hanya soal kesuburan, dibutuhkan juga kecerdasan dan kebijaksanaan. Kesuburan kelas rendah hanya berarti sulit hamil, bukan berarti tidak bisa melahirkan sama sekali. Yue, apakah kau bersedia? Sepasang mata emasnya berkilau dengan kejujuran yang murni tanpa cacat. Jiang Yue terdiam sejenak. Ia memandang dua jantan tampan yang berlutut di hadapannya, lalu tak tahan untuk bertanya, dengan kesuburanku yang sekelas ini, apakah kalian benar-benar yakin ingin menikahiku? Jiang Yue berasal dari dunia kiamat. Ia memahami dengan baik betapa kejamnya hati manusia. Kini, ia bukan lagi seorang pengguna kekuatan supernatural yang tangguh di dunia kiamat itu, melainkan hanya seorang betina manusia bis yang lemah. Ia tidak berani mempertaruhkan pernikahannya secara sembrono. Yance langsung berkata, aku bersedia. Huopu pun menatapnya dengan pandangan yang lembut dan tulus. Aku bersedia. Semua yang kukatakan adalah sepenuh hati, Yue. Para manusia bis yang menonton sudah terpana sejak tadi. Jiang Yue menghela napas lega, lalu tersenyum manis. Aku bersedia. Syukurlah, Yue. Mata Yance memancarkan cahaya kegembiraan yang meluap. Ia bangkit dan memeluk tubuh Jiang Yue yang mungil. Kita menikah besok saja. Huopu jauh lebih tenang. Sebagai kepala muda, ia memutuskan untuk tidak bertengkar dengan Yance. Meski begitu, dalam hati ia sangat berterima kasih kepada Yance. Jika bukan karena keberaniannya yang maju lebih dulu, mungkin ia sendiri akan kehilangan kesempatan untuk bertemu gadis kecil yang cantik dan cerdas ini. Ia diam-diam berdiri di sisi lain Jiang Yue, melingkarkan tangannya yang besar di pinggang gadis itu, mendeklarasikan kepemilikannya dengan caranya sendiri yang dominan. Saat itu, wajah Huang Xian sudah pucat seperti abu. Ia berniat kabur diam-diam, namun tak disangka, seseorang lain yang bahkan lebih mengejutkan turut melangkah maju. Orang itu bertepuk tangan perlahan. Sosok bertubuh jangkung itu melompat keluar dengan anggun. Ia memiliki sepasang mata yang indah, bersinar penuh pesona, sementara rambut merahnya yang mencolok hanya diikat sederhana dan tergerai hingga pinggangnya. Betina kecil ini sungguh berani. Aku suka. Ia berlutut di atas satu lutut, melirik Huopu dengan tatapan menantang. Matanya yang menggoda berputar penuh daya tarik. Leng Qingyun dari suku Rubah Merah, melamar Jiang Yue dari suku Rubah Putih. Mohon izinkan aku. Kerumunan itu sudah terlalu terguncang hingga tak mampu bereaksi lagi. Semua yang terjadi hari ini telah melampaui batas nalar mereka. Meskipun suku Rubah Merah dan suku Rubah Putih memiliki skala yang kurang lebih sama, kenyataannya suku Rubah Merah jauh lebih kuat. Para manusia bis Rubah Merah secara alami piawai dalam hal strategi dan kecerdikan. Yang terbaik di antara mereka tidak menjadikan berburu sebagai keahlian utama, melainkan berdagang. Dunia perdagangan di benua manusia bis memang masih sangat sederhana, namun hampir seluruh bisnis garam dikuasai oleh suku Rubah Merah. Bahkan suku-suku besar seperti singa pun tidak berani sembarangan menyinggung mereka, karena jika sampai diputus pasokan garam, seluruh suku bisa lumpuh. Leng Qingyun datang ke suku Rubah Putih kali ini untuk menjual sejumlah garam, sekaligus berniat melamar putri muda suku Rubah Putih, Jiang Jiao. Sayang, gadis itu sudah tiada.
Dibandingkan dengan betina-betina lain di suku ini yang kebanyakan lemah atau manja dan sulit diatur, Leng Qingyun jauh lebih mengagumi ketenangan dan keberanian Jiang Yue. Leng Qingyun menundukkan kepalanya yang bermane merah itu. Izinkanlah aku menjadi suami pertamamu. Huopu seketika menegang. Yan Ce memang tak terlalu kuat sehingga ia bisa menekannya dengan mudah. Tapi Leng Qingyun adalah lawan yang sungguh-sungguh tangguh. Lagi pula, Yue tadi hanya menyetujui mereka sebagai suami, namun belum memberikan posisi suami pertama kepada siapapun. Jiang Yue memandang yang satu lalu yang lain, tampak agak kesulitan memutuskan. Leng Qingyun memutar bola matanya dengan cepat, lalu berkata penuh perhatian, Yue pasti sudah lelah hari ini. Kebetulan aku membawa banyak hadiah. Mari makan dulu untuk memulihkan tenaga dan beristirahat dengan baik. Soal siapa yang menjadi suami pertama, bisa diputuskan besok saat upacara pernikahan. Jiang Yue menghela napas lega. Baiklah, cepat berdiri. Aku menyetujuimu sebagai suamiku. Huopu dan Leng Qingyun keduanya datang membawa hadiah berlimpah. Hadiah-hadiah yang mereka bawa segera memenuhi ruangan Jiang Yue, berbagai macam buah kering, daging kering, hingga garam yang menumpuk bagai gunung kecil. Sementara itu, karena Yan Ce datang hanya untuk mengambil barang peninggalan, ia tidak membawa apa-apa. Dengan sedikit canggung, ia mengeluarkan sepotong daging segar yang lembut, daging kelinci abu-abu hasil buruannya sendiri di perjalanan kemari. Ia mengambil bagian yang paling empuk dan mempersembahkannya untuk Jiang Yue. Jiang Yue menangkap rasa gugup Yan Ce. Ia tersenyum dan menerima daging itu, lalu langsung melahapnya dengan lahap. Ia sudah lama kelaparan, dan daging kering terasa terlalu keras untuk dicerna. Potongan daging segar yang lembut itu jelas jauh lebih cocok untuknya. Yan Ce yang tadinya merasa rendah diri di hadapan Huopu dan Leng Qingyun, akhirnya merasa lega melihat Jiang Yue makan dengan gembira. Ia segera berkata, Yue, makanlah pelan-pelan. Huopu dan Leng Qingyun hanya saling berpandangan, masing-masing mendengus dingin. Setelah menghabiskan dagingnya, Jiang Yue sudah mulai mengantuk. Guanya memang tidak kecil, namun setelah dipenuhi dengan tumpukan hadiah, ruangan itu terasa jauh lebih sempit dari biasanya. Ditambah lagi, ketiganya tidak ada yang mau pergi. Jiang Yue yang sudah kelelahan berkata santai, terserah kalian. Aku tidur dulu. Ketiganya tidak ada yang mau mengalah. Bahkan Yan Ce pun memberanikan diri untuk bertahan. Pada akhirnya, ketiganya terpaksa meringkuk di lantai, berdesakan sepanjang malam. Ketika fajar tiba, seluruh suku rubah putih mulai mempersiapkan upacara pernikahan. Jiang Yue dibangunkan dengan lembut oleh Yan Ce. Pipinya sedikit memerah. Sejak kiamat melanda di kehidupan lampaunya, inilah tidur paling nyenyak yang pernah ia rasakan dalam 2 kehidupannya. Dan hari ini, untuk pertama kalinya ia akan menikah, bahkan sekaligus dengan 3 jantan sekaligus. Meski pilihan pasangannya terasa sangat terburu-buru, ia harus segera memanfaatkan sistem melahirkan untuk memperkuat dirinya. Ketiga pria itu mengetahui bahwa pemilik tubuh aslinya hanya memiliki kesuburan kelas rendah, namun mereka tetap bersedia. Ini membuktikan kesungguhan hati mereka. Ketiganya menemani Jiang Yue berjalan menuju gua dukun suku, sambil menjelaskan secara rinci tata cara pernikahan di benua manusia bis. Dalam upacara ikatan, sang dukun akan mengukir tanda di bagian tubuh suami yang terlihat jelas. Begitu terukir, tanda itu tidak bisa dihapus selamanya. Cara ini memastikan para jantan tetap setia kepada betinanya. Jantan yang sudah memiliki tanda tidak bisa menikah lagi. Sementara betina hanya perlu menato tanda suami pertama di tubuhnya sebagai tanda bahwa ia telah menikah. Keempat orang itu berjalan bersama hingga tiba di depan gua sang dukun. Sang dukun sudah menunggu di sana. Dukun suku adalah seorang wanita tua yang mengenakan pakaian khusus para dukun, dengan wajah yang dipenuhi gambar totem misterius. Seluruh tubuhnya dihiasi kalung dan perhiasan yang terbuat dari tulang berbagai hewan buas dan bulu-bulu ekor burung, dalam ukuran yang beragam. Ekspresinya sulit untuk dibaca. Yan Ce dengan sigap menyerahkan tulang hewan liar kepada sang dukun.
Dukun itu menerimanya, lalu memancarkan sedikit keramahan dari matanya. Baiklah, mari kita mulai. Siapa yang menjadi suami pertama? 3 pasang mata serentak memandang Jiang Yue dengan penuh harap dan ketegangan. Jiang Yue menarik napas dalam-dalam. Keputusan ini sudah ia buat sejak dalam perjalanan kemari. Ketiga pria itu adalah suaminya sekaligus orang-orang yang telah menyelamatkannya. Ia tidak ingin membeda-bedakan mereka. Bolehkah aku menato tanda ketiganya di tubuhku sekaligus? Tanya Jiang Yue. Seketika, ekspresi ketiga pria itu meledak menjadi kegembiraan yang tak terkendali. Yue, apa ini sungguhan? Mata Yan Ce berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka bahwa tandanya akan terukir di tubuh seorang betina suatu hari nanti. Kebahagiaan yang datang begitu tiba-tiba itu hampir membuatnya pingsan. Sungguh, jawab Jiang Yue sambil mengusap rambut abu-abunya dengan lembut. Pipi Yan Ce langsung memerah. Telinga dan ekor setannya muncul tanpa bisa dikendalikan, ekornya bergoyang-goyang seperti kerasukan. Jiang Yue terpikat, lalu mengacak-acak kepalanya dengan gemas. Apapun yang berbulu lebat seperti itu sungguh keterlaluan lucunya. Huo Pu dan Leng Qingyun sudah tidak perlu bicara banyak. Keduanya dari tadi sudah ingin menjadi suami pertama Jiang Yue, dan keduanya pun tidak mau kalah dari yang lain. Sang dukun yang melihat betapa harmonisnya keluarga kecil ini pun ikut tersenyum hangat. Baiklah, nak, tapi menato tanda itu akan sedikit terasa sakit. Jiang Yue menggeleng, aku tidak takut. Tangan sang dukun bergerak cepat. Dalam beberapa menit, upacara selesai. Jiang Yue sangat puas, dan sang dukun pun sudah lama tidak menyaksikan upacara yang semulus dan seharmonis ini. Ia memberikan doa restu kepada keempat orang itu. Keempatnya dengan sopan mengucapkan terima kasih kepada sang dukun, lalu kembali ke gua Jiang Yue. Mereka mulai membicarakan rencana ke depan. Jiang Yue langsung berbicara to the point. Untuk sementara, aku tidak ingin meninggalkan suku rubah putih. Aku ingin segera melahirkan satu kawanan anak terlebih dahulu. Ia memang ingin segera memanfaatkan sistem melahirkan untuk mendapatkan poin dan meningkatkan kekuatannya. Ketiga pria itu terkejut, lalu wajah mereka meledak menjadi kegembiraan yang meluap-luap. Huo Pu yang paling antusias. Benarkah? Apa ini bukan mimpi, Yue? Ia sama sekali tidak memikirkan soal keraguan atas kesuburan Jiang Yue. Ia hanya diliputi kebahagiaan murni karena Jiang Yue bersedia memberikannya keturunan. Mata Jiang Yue melunak. Ya, sebenarnya aku selama ini kekurangan gizi, sering tidak makan kenyang, lalu mengalami wabah pula. Tubuhku belum pulih sepenuhnya. Mungkin itulah mengapa hasil pemeriksaan kesuburanku buruk. Belum tentu aku benar-benar tidak bisa melahirkan. Apakah kalian percaya padaku? Leng Qingyun tersenyum. Tentu saja aku percaya Yue. Sepasang mata rubahnya yang menawan berputar penuh daya pikat. Kami juga percaya, seru yang lainnya. Bagus kalau begitu, kata Jiang Yue dengan nada puas. Mulai sekarang, setiap hari satu suami tinggal menemani aku, sementara dua lainnya pergi berburu. Bergantian, apakah bisa? Ketiga pria itu tentu saja tunduk pada pengaturan Jiang Yue. Keluarga kecil mereka memang membutuhkan yang pergi berburu, mereka tidak bisa terus mengandalkan persediaan yang ada tanpa mengisi ulang. Kemudian Jiang Yue berpesan kepada Leng Qingyun, Yan Ce yang paling muda di antara kalian bertiga. Bawalah ia ikut berburu dan ajari ia banyak hal. Mata rubah Leng Qingyun berputar sejenak. Kalau begitu, malam pertama bersama Yue tidak akan menjadi milikku. Bagaimana cara Yue menggantinya? Jiang Yue menatapnya dengan pasrah. Sudah tahu memang rubah ini tidak mudah diurus. Namun tatapan itu justru membuat Leng Qingyun makin bersemangat. Ia tak tahan dan melangkah maju, melingkarkan satu tangannya di pinggang Jiang Yue yang ramping, lalu mengecup sepasang bibirnya yang merah muda. Wajah yang luar biasa rupawan itu semakin membesar dalam pandangan Jiang Yue. Ia tertangkap basah oleh ciuman itu tanpa sempat bersiap. Setelah semakin dekat,
Ia bisa mendengar napas Leng Qingyun yang hangat dan detak jantungnya yang berdegup kencang. Dalam suasana yang begitu indah itu, Jiang Yue menutup kedua matanya, menikmati ciuman itu, yang terasa seperti sudah berlangsung sangat lama, namun juga seakan hanya sekedipan mata. Kedua pasang bibir yang lembab itu akhirnya terpisah. Pipi Jiang Yue memerah merona. "Sudah, cepat pergi," kata Jiang Yue, mengibaskan tangannya bagaikan mengusir tamu. Yan Ce memandang ke sana ke sini, merasa bahwa dirinya hanya mendapat usapan kepala sementara Leng Qingyun mendapat ciuman, sungguh tidak adil. Belum sempat ia protes, Leng Qingyun sudah menariknya pergi. Setelah keduanya pergi, hanya tinggal Jiang Yue dan Huo Po di dalam gua. Suasana seketika menjadi hangat dan penuh gairah. Huo Po yang tadinya sedikit cemburu karena Leng Qingyun lebih dulu mendapat ciuman pertama, kini sudah melupakan segalanya saat ia memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Seluruh tubuhnya terasa membara. "Yue-er." Ia menelan ludah dengan susah payah. Kerongkongannya terasa kering. Butiran keringat mengalir menuruni kulitnya yang berwarna keemasan saat ia memandang Jiang Yue dengan tatapan berapi-api, napasnya semakin terengah. Karena mereka sudah resmi menikah dan ia memang berniat menggunakan sistem melahirkan untuk mendapatkan poin, Jiang Yue tentu tidak akan menolak. Ia tersenyum manis. "Mari, Huo Po." Dari kerongkongan Huo Po yang dalam, terdengar suara geraman rendah yang tertahan. Dengan bersemangat, ia melompat ke atas ranjang batu. "Yue-er, aku mencintaimu." Tangan Jiang Yue tanpa sadar menyentuh tanda-tanda di tubuhnya. Seekor harimau putih yang menggemaskan dan seekor singa jantan yang gagah berpadu menjadi satu di hadapannya yang mulai mengabur. Lebih dari 1 jam kemudian, Huo Po pergi ke tepi sungai kecil untuk mengambil air. Jiang Yue sungguh sudah kehabisan tenaga. Di hari pertamanya tiba di sini, ia sudah mengalami terjun ke air dan pembatalan pertunangan. Di hari kedua, ia langsung menghadapi upacara pernikahan. Kelelahan yang menumpuk akhirnya menghantamnya sekaligus, dan ia pun langsung terlelap dalam tidur yang panjang. Ketika Huo Po kembali, yang ia temukan hanyalah sosok betina kecilnya yang sudah meringkuk menjadi satu gumpalan kecil dalam tidur yang pulas, napasnya naik turun dengan tenang. Matahari baru terbenam ketika Leng Qingyun akhirnya kembali bersama Yan Ce. Yan Ce mengaku bahwa dalam hidupnya belum pernah mendapatkan buruan sebesar itu. Ia sangat bersemangat dan sudah sepenuhnya mengakui kehebatan Leng Qingyun. Dalam perjalanan pulang, sikapnya berubah dari penolakan menjadi keakraban, dari keakraban menjadi rasa kagum, lalu akhirnya menjadi kekaguman penuh, semuanya berlangsung mulus tanpa hambatan. Setelah berhasil menaklukkan Yan Ce, Leng Qingyun semakin percaya diri dalam persaingan memperebutkan perhatian Jiang Yue. Katanya, ia dan Yan Ce sama-sama dari jenis Canidae, sehingga mereka harus bersatu melawan si kucing dari jenis Felidae itu. Sesampainya di gua, khawatir membangunkan Jiang Yue, Leng Qingyun hanya mengumpat dalam hati beberapa kali sebelum akhirnya berbaring di sisi lain Jiang Yue. Keesokan paginya, saat Jiang Yue terbangun, ia merasa tidak bisa bernapas. Ia sudah dijepit oleh 3 makhluk berbulu di tengah-tengah, dengan beberapa cakar yang tersandar di tubuhnya. Jiang Yue membalikkan badan, dan hampir bersamaan, ketiga suaminya pun terbangun. Rubah merah itu menguap dengan cara yang terasa sangat manusiawi lalu berkata, "Yue-er, kau sudah bangun." Huo Po yang sudah kembali ke wujud manusia mengecup kening Jiang Yue. "Tidurlah sebentar lagi. Aku pergi menyiapkan sarapan," kata singa itu sambil meregangkan tubuh di atas ranjang, lalu melompat turun dengan ringan dan mengibaskan bulunya yang lebat. Dalam sekejap, ia berubah menjadi pemuda bertubuh ramping dengan hidung yang tegap dan aura liar yang memikat. "Yue-er, biar aku yang membantumu mencuci muka." Dengan lembut, ia menggendong betina kecil itu dan membawanya keluar. "Baik-baik saja, kalian berdua, jangan rebutan istri." Ketika mereka kembali, Jiang Yue mengumpulkan ketiga suaminya. "Beberapa hari ini aku merasa sedikit tidak enak badan.
ingin pergi ke dukun untuk diperiksa. Yan Che langsung tegang. Yue, mana yang tidak enak? Pinggang terasa sakit, tidak nafsu makan, dan selalu mengantuk. Ketiga pria itu saling berpandangan dengan wajah yang seketika menegang. Betina di benua manusia bis memang bertubuh lemah, tidak jarang mereka tiba-tiba jatuh sakit dan pergi begitu saja tanpa sempat ditolong. Baru beberapa hari merasakan kebahagiaan, kondisi Jiang Yue sudah bermasalah. Ketiganya sangat khawatir hingga jantung mereka serasa hampir berhenti. Jiang Yue mencoba menenangkan mereka. Harusnya tidak ada yang serius. Mari kita pergi sekarang. Baik. Yue, biar aku gendong kau. Yan Che langsung mengulurkan tangan, namun Huo Po menghentikannya. Biar aku yang menggendongmu di punggung. Lebih stabil. Setelah berkata begitu, Huo Po langsung berubah ke wujud hewannya, seekor singa jantan yang gagah dengan bulu emas kecoklatan yang lebat, muncul di hadapan Jiang Yue. Ia merendahkan tubuhnya dengan penurut dan tampak menggemaskan. Kehangatan menjalar di hati Jiang Yue. Alasannya tidak langsung mengungkapkan bahwa dirinya hamil adalah karena ia khawatir waktunya terlalu dini dan sang dukun belum bisa memastikannya, bukan karena ia sengaja menyembunyikan kabar itu dan membuat mereka cemas. Jiang Yue mengelus bulu lebat sang singa dengan lembut, lalu duduk menyamping di punggung besar itu. Huo Po membawanya berjalan dengan sangat stabil, hampir tidak terasa sedikit pun goncangan. Leng Qingyun dan Yan Che buru-buru mengikuti. Sesampainya di gua sang dukun, Huo Po kembali ke wujud manusia dan menggendong Jiang Yue masuk ke dalam. Setelah mendengar maksud kedatangan mereka, sang dukun mengusap perut Jiang Yue dengan lembut, lalu dengan cermat memeriksa napas dan suhu tubuhnya. Ini tidak terlihat seperti penyakit. Berdasarkan pengalaman orang tua ini, sepertinya kau sudah hamil. Ketiga pria itu seketika terdiam. Ekspresi mereka berubah-ubah tak karuan, kegembiraan yang sudah melewati batas nalar. Entah sudah berapa lama berlalu, Jiang Yue yang pertama kali memecah keheningan. Kenapa kalian semua bengong begitu? Yan Che langsung melompat berdiri, dan kepalanya langsung membentur langit-langit gua. Sambil menahan kepala yang nyeri, ia berteriak, Yue, ini sungguhan. Jiang Yue tertawa, kata sang dukun begitu, harusnya memang begitu. Sang dukun pun tertawa dan membenarkan, kemungkinan besar memang sudah hamil. Anak ini sungguh beruntung, tadinya kukira kau tidak bisa melahirkan, ternyata dengan kesuburan kelas rendah pun bisa hamil secepat ini. Syukurlah, Yue, kita punya anak. Yan Che berteriak kegirangan dan melesat maju. Ia ingin memeluk Jiang Yue, namun khawatir menabraknya, jadi ia mengerem diri di depan Jiang Yue dan kemudian memeluknya dengan sangat hati-hati. Leng Qingyun seperti orang yang terpaku, mengulang-ulang dengan takjub, kita punya anak. Yue, kita punya anak. Berarti aku tidak perlu meninggalkan suku rubah putih dan bisa terus menemanimu di sini. Huo Po juga meluap-luap kegembiraannya hingga tidak tahu harus menaruh tangannya kemana. Sebagai calon pemimpin suku singa jantan, tanggung jawabnya tidak lebih ringan dari Leng Qingyun. Tadinya ia masih memikirkan kapan waktu yang tepat untuk membawa Yue pergi ke suku singa jantan. Namun kini semuanya tidak lagi menjadi prioritas, betina yang sedang hamil harus didahulukan. Ia cukup mengirim kabar kepada ayahnya. Ayahnya pasti akan mengerti. Ketiga pria itu berebut maju, masing-masing berteriak bahwa mereka sudah punya anak. Ini memang sudah menjadi tradisi di benua manusia bis, dalam sebuah keluarga besar, selama betina melahirkan anak, semua suaminya akan bersama-sama mengasuh anak itu tanpa membeda-bedakan siapa ayah kandungnya. Cara ini memastikan betina melahirkan dalam lingkungan yang aman, dan semua anak pun bisa tumbuh dengan sehat dan terlindungi. Jiang Yue sendiri merasa sedikit tidak enak hati, hanya ia yang tahu bahwa anak dalam kandungannya adalah anak Huo Po. Tapi tidak apa-apa, di masa depan pasti akan ada kesempatan untuk memberikan Leng Qingyun dan Yan Che anak kandung mereka sendiri. Para manusia bis sangat menghargai keturunan. Leng Qingyun yang cerdik dan Yan Che yang baik serta menyenangkan, anak-anak mereka pasti tidak akan mengecewakan.
Jiang Yue pun sangat menantikan saat bisa mengelus-elus rubah kecil dan serigala kecil miliknya kelak. Sudah, jangan berdesakan di sekitar betina yang sedang hamil. Sang dukun pura-pura tegas sambil menegur mereka, meski kegembiraan di matanya tidak bisa disembunyikan sedikitpun. Cepat bawa betina kalian pulang. Selama waktu ini, jaga ia baik-baik. Sebisa mungkin jangan biarkan ia turun dari ranjang. Di trimester awal, jangan tidur bersama dulu agar tidak membahayakan bayi dalam kandungan. Ketiga pria itu mengangguk berulang kali tanpa henti, dan bahkan tidak sadar bagaimana mereka akhirnya membawa Jiang Yue kembali ke rumah. Sesampainya di sana, mereka langsung berlomba-lomba menghujani Jiang Yue dengan perhatian yang tiada henti. Yue, apakah kau lapar? Yue, apakah kau haus? Yue, apakah kau lelah? Mau tidur sebentar, biar aku alaskan tikar kulitnya untukmu. Ketiga pria itu sibuk berputar-putar tak karuan hingga tidak tahu harus berbuat apa. Jiang Yue justru tersenyum dengan sangat tenang, lalu mengatur mereka, "Huopo, pergi masak air. Mulai sekarang, semua air minum dan makananku harus dimasak terlebih dahulu." Meski ia tidak tahu persis mengapa tingkat kematian bayi di benua manusia bis begitu tinggi, memastikan kebersihan makanan dan minuman pastilah sangat penting. Huopo mengangguk setuju. Saat ini, jangankan masak air, bahkan memindahkan bintang dan bulan pun akan ia lakukan demi betina kecilnya yang sedang hamil ini. Ia yang tadinya sudah berjanji kepada ayahnya untuk segera pulang kini memutuskan untuk tinggal menemani betina kecil itu hingga melahirkan. Cukup kirim kabar kepada ayahnya pasti akan sangat senang. Kemudian Jiang Yue melanjutkan, "King Yun, tukar persediaan barang yang ada di rumah dengan beberapa lembar kulit hewan yang lembut. Pasang di lantai supaya tidak tergelincir dan terluka. Leng King Yun paling pandai berdagang, jadi urusan tukar-menukar pastilah tidak akan merugikan." Jiang Yue memang tidak bisa memikirkan hal lain untuk saat ini. Leng King Yun tersenyum meyakinkan, "Percayakan padaku, aku yang bertanggung jawab atas banyak urusan dagang keluar suku kami. Tadinya aku hanya bisa pergi selama 1 bulan, tapi tentu saja sekarang betina kecilku yang jadi prioritas." Setelah keduanya pergi mengurus tugasnya masing-masing, Yan Che tinggal di sisi Jiang Yue, tidak beranjak sedikit pun dalam menjaganya. Meskipun Jiang Yue sudah berkali-kali menegaskan bahwa dirinya tidak selemah itu, ketiganya tetap merawat dan menjaganya dengan penuh perhatian yang melampaui batas. Jiang Yue tidak punya kesempatan untuk menolak. Ingin bergerak, ada yang menggendong. Ingin makan minum, ada yang menyuapi. Ingin mandi, ada yang membantu mengelap, hingga Jiang Yue sendiri tidak tahu harus bersikap bagaimana. "Sungguh, kalian tidak perlu begini. Aku bisa turun dari ranjang sendiri. Di dalam gua ini sangat aman." Yan Che menolak mentah-mentah. "Yue, turut sajalah. Betina yang sedang hamil itu sangat rapuh. Menjaga betina adalah kewajiban kami sebagai jantan." Melihat wajah tegasnya yang dibuat-buat itu, Jiang Yue akhirnya tertawa kecil. Baiklah, aku menurut pada Yan Che kita." Waktu pun berlalu. Di bawah perawatan yang begitu teliti dan penuh kasih sayang itu, pipi Jiang Yue yang tadinya tirus perlahan mulai berisi. Wajahnya terlihat semakin segar dan bercahaya, memperindah kecantikannya yang sudah luar biasa menjadi semakin memesona. Syukurlah sang dukun sudah berpesan dari awal, jika tidak, entah bagaimana keributan yang akan ditimbulkan oleh ketiga pria itu. Berkali-kali ketika Jiang Yue hampir tertidur dalam keadaan setengah sadar, ia bisa mendengar suara seseorang yang pergi keluar untuk mandi di sungai dalam kedinginan malam. Kandungan tumbuh dengan sangat pesat. Sebulan kemudian, perut Jiang Yue sudah terlihat jelas membesar. Perutnya semakin besar secara dramatis, dan di hari-hari terakhir menjelang kelahiran, perkembangan bayi terasa sangat cepat. Gerakan bayi pun sangat aktif, membuatnya tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Untungnya, Jiang Yue masih bisa tidur siang untuk mengisi ulang tenaganya, hampir setiap hari ia hanya makan dan tidur, lalu tidur dan makan.
Sang dukun mengirimkan pesan khusus yang menyarankan Jiang Yue untuk lebih banyak bergerak di trimester akhir agar tidak mengalami kesulitan melahirkan. Terpaksa, Jiang Yue menyeret tubuhnya yang berat untuk berjalan-jalan, memaksa dirinya mengelilingi suku setiap hari. Ketiga suaminya sangat terharu melihat hal itu. Bahkan Yan Che pun ikut begadang selama beberapa malam hingga matanya kehitaman. Ia memapah Jiang Yue berjalan pelan-pelan. "Yue, setelah ini kita tidak akan hamil lagi. Cukup besarkan anak-anak dari kehamilan ini saja." Jiang Yue memang merasa kelelahan, namun ia masih harus mengumpulkan poin dari sistem melahirkan. Ia hanya menggoda Yan Che. "Yan Che, apakah kau tidak ingin punya serigala abu-abu kecil?" "Tentu saja ingin," jawab Yan Che cepat. "Tapi aku lebih tidak ingin melihat Yue sebernat ini." Baru-baru ini ia mendengar bahwa ibu kandung Jiang Yue meninggal karena tenaga hidupnya habis terkuras setelah melahirkan anak kelima. Ternyata kehamilan memberikan kerusakan yang begitu besar pada tubuh seorang betina, hal yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Dibandingkan dengan anak serigala abu-abu, keselamatan Yue jauh lebih penting. Jiang Yue mengetuk keningnya dengan lembut. "Tapi aku ingin melahirkan sekawanan anak serigala untuk Yan Che kita." "Sungguh," Yan Che tampak gugup dan tidak tahu harus berbuat apa. "Tapi aku sungguh tidak mau kau hamil lagi. Anak-anak itu terlalu nakal. Entah ikut siapa. Ikut Huopu," batin Jiang Yue dalam hati. Siapa sangka pemimpin muda suku Singa yang terlihat begitu tenang dan berwibawa itu mungkin saja dulunya anak yang sangat nakal. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Jiang Yue merasakan nyeri di perutnya. Ia mencengkeram tangan Yan Che erat-erat. Yan Che langsung tegang. "Yue, ada apa?" Tak lama kemudian, Jiang Yue merasakan aliran hangat mengalir dari bawah tubuhnya. Dengan tenang ia berkata, "Bawa aku ke gua sang dukun. Aku mau melahirkan." Yan Che sekaligus merasa terkejut dan girang, namun tetap sempat diingatkan oleh sang dukun sebelum akhirnya bergegas menggendong Jiang Yue menuju gua sang dukun. Karena Jiang Yue hampir melahirkan dan persediaan makanan di rumah sudah cukup, Huopu dan Leng Qingyun tidak keluar hari itu. Keduanya sibuk di rumah mempersiapkan sarang dan tempat untuk menyambut bayi. Sang dukun mengutus seorang pemuda rubah putih untuk berlari membawa kabar ke gua Jiang Yue. Sehingga ketika Yan Che menggendong Jiang Yue tiba di gua sang dukun, Huopu dan Leng Qingyun sudah ada di sana lebih dulu, keduanya masih terengah-engah, jelas abis berlari dengan sekuat tenaga. Jiang Yue melihat wajah keduanya yang sangat tegang dan mencoba menenangkan mereka. "Aku baik-baik saja, jangan khawatir." Tak lama kemudian, satu demi satu kontraksi yang teratur pun datang menyerang. Jiang Yue sudah tidak punya tenaga untuk berbicara. Ia dibaringkan di atas ranjang bersalin, dan sang dukun segera maju untuk memeriksa. Ketiga suaminya hanya bisa berdiri di sisi ruangan dengan tidak tahu harus berbuat apa. Leng Qingyun menggenggam tangannya. "Yue, jangan takut. Kami semua menemanimu." Namun Jiang Yue tidak merespons. Sambil menggigit gigi menahan sakit, dalam benaknya ia berseru, "Sistem. Sistem. Aku di sini." Terdeteksi bahwa Inang telah memasuki proses persalinan. Mengaktifkan perlindungan. "Inang tidak perlu khawatir, tubuhmu sudah dimodifikasi oleh sistem menjadi kondisi yang sangat ideal untuk melahirkan, dilengkapi dengan perlindungan berlapis. Tidak akan ada bahaya apapun." Mendengar jaminan dari sistem, Jiang Yue baru benar-benar merasa tenang. Mengumpulkan poin memang penting, tapi nyawanya jauh lebih penting. Suara notifikasi sistem pun mulai berbunyi. Rasa sakit di awal terasa seperti kram yang jauh lebih hebat dari biasanya, sesuatu yang bisa ditahan oleh Jiang Yue yang sudah melewati kehidupan di dunia kiamat. Ia bahkan hampir tidak mengeluarkan suara. Namun di babak terakhir, rasa sakitnya berlipat ganda. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya lapis demi lapis, hingga ia tidak bisa lagi menahan jeritan. Melihat betina kecil mereka menderita begitu hebat, ketiga suaminya hampir tidak sanggup menahannya. Yan Che meraung dalam hati, "Kau tidak boleh mati, Yue."
Huopu yang tidak pandai berkata-kata pun memancarkan ekspresi yang serupa. Jangan bicara omong kosong. Jiang Yue yang kesakitan luar biasa akhirnya kehilangan kesabaran. Dengan napas tersengal-sengal ia berkata, kalau aku bilang bisa melahirkan, ya bisa. Anak-anak ini tidak bisa diminta lahir atau tidak lahir sesuai keinginan kalian begitu saja. Karena rasa sakitnya yang sudah tak tertahankan, nada bicara Jiang Yue jadi sedikit lebih keras. Para suaminya saling menatap satu sama lain dengan ekspresi bingung, rupanya betina kecil mereka bisa juga bersikap sekeras ini. Keluar, bayinya sudah keluar. Seolah merespons ucapan Jiang Yue, suara gembira sang dukun terdengar lantang. Dari bawah tubuh Jiang Yue, ia menggendong seekor anak singa yang masih basah. Setelah mengamati ketiga suaminya sebentar, sang dukun mengenali bahwa ini adalah anak Huopu. Huopu merasa kepalanya melayang, seolah ia sedang berdiri di atas awan. Baru ketika sang dukun memerintahkan muridnya untuk meletakkan anak singa kecil yang sudah dilap bersih itu ke tangannya, hatinya benar-benar jatuh ke tempat yang seharusnya. Pejuang tangguh yang begitu kuat itu ternyata menggenggam si kecil dengan tangan yang sedikit gemetar, seolah-olah takut tidak bisa menahannya. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa semakin kuat bakat seorang jantan, semakin sulit pula bagi betina untuk mengandung anaknya. Ia dan Leng Qingyun tadinya sudah berpikir bahwa anak pertama Jiang Yue pasti adalah anak serigala Yance. Tidak disangka ternyata yang lahir adalah anak singa. Hal yang tadinya tidak terbayangkan kini tiba-tiba menjadi kenyataan. Huopu merasa seperti baru terbangun dari sebuah mimpi panjang. Yue. Ia baru saja hendak maju untuk berbagi kebahagiaan dengan Jiang Yue ketika suara gembira sang dukun kembali terdengar. Yang kedua sudah lahir, ternyata kembar. Kembar hanya bisa terjadi pada betina dengan kesuburan kelas atas. Huopu menatap anak singa kedua yang diletakkan di tangannya, kembali terpukau tak berdaya. Dan berita mengejutkan terus datang. Lagi. Ini seekor betina kecil yang langka. Tidak ada lagi waktu untuk terpana. Bayi-bayi terus lahir satu demi satu. Sementara itu, di benak Jiang Yue, suara pengumuman sistem terus berbunyi tanpa henti. Ia menajamkan pendengarannya. Selamat kepada Inang. Dalam satu kelahiran ini, telah lahir 12 keturunan, 9 jantan dan 3 betina. 7 di antaranya berbentuk singa, 5 berbentuk rubah. Selamat atas keberhasilan Inang melahirkan keturunan. Fitur penukaran di toko poin kini resmi dibuka untukmu. Setelah semua selesai, Jiang Yue membuka matanya dengan lemah. Ketiga suaminya dan sang dukun semuanya terpana hingga tidak berkedip. Di benua manusia bis, betina dengan kemampuan melahirkan seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka sudah bisa membayangkan, begitu kemampuan melahirkan Jiang Yue tersebar, akan ada tak terhitung jantan manusia bis yang kuat berbondong-bondong datang, bahkan rela mempersembahkan segalanya hanya demi mendapatkan perhatiannya. Untungnya, bayi yang baru lahir belum bisa diketahui tingkat bakatnya. Baru setelah mereka berubah wujud nanti barulah bisa diketahui. Jika tidak, pasti semua orang akan lebih terkejut lagi. Sang dukun, dengan wajah yang bersinar penuh harapan, meletakkan bayi-bayi yang masih sedikit basah itu satu persatu di sisi Jiang Yue. Merapat ke dekat induknya, Jiang Yue merasakan satu persatu gumpalan hangat kecil bergeliat-geliat di sisinya, tampak sangat bersemangat. Hatinya dipenuhi oleh perasaan yang aneh dan ajaib. Dalam 2 kehidupan ini, baru kali ini ia menjadi seorang ibu. Meskipun yang dilahirkan adalah kawanan anak binatang, ikatan darah yang terjalin tetap saja membuatnya tidak sanggup untuk berpaling. Leng Qingyun menatapnya dengan ekspresi yang penuh kekaguman bercampur rasa hormat yang dalam. Yue, kau ternyata memiliki kesuburan kelas sempurna. Apa aku sedang bermimpi? Jiang Yue tersenyum lemah sambil memberi peringatan setengah bercanda, sungguh, jangan bertengkar lagi. Di benua manusia bis, ada sebuah legenda kuno tentang Dewa Bis. Dikisahkan bahwa pada zaman purba, para manusia bis sangat kesulitan untuk memiliki keturunan. Di saat suku-suku hampir punah,
mereka berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Dewa Bis. Dewa Bis mendengar seruan mereka dan menurunkan seseorang yang disebut sebagai orang yang diberkati. Konon, betina dengan kesuburan yang bisa disebut sempurna hanyalah mereka yang mendapat berkah dari Dewa Bis. Dan UER yang ada di hadapan mereka, jelas sekali adalah sosok yang dimaksud dalam legenda itu. Setelah mendengar penjelasan mereka, Jiang Yue mengangkat alisnya. Ia sangat yakin bahwa dirinya bukanlah orang yang diberkati. Jika memang begitu, ia tidak akan mati di dunia kiamat. Namun ia tidak bisa menjelaskan kesuburannya yang luar biasa ini, apalagi keberadaan sistem dalam dirinya. Jadi ia hanya mengangguk, menerima penjelasan itu. Aku pernah mendengar suara Dewa Bis. Ia membimbingku untuk membantu manusia bis berkembang biak. Ketiga suaminya meluap-luap kegembiraannya dan berlutut satu persatu di tepi ranjang. Bahkan sang dukun yang sudah berumur pun ikut berlutut dengan tubuhnya yang sedikit gemetar, membawa serta muridnya ikut berlutut. Terima kasih, Dewa Bis. Terima kasih, Dewa Bis. Jiang Yue ikut berucap, meski dalam hatinya ia tidak merasa terlalu hormat kepada Dewa Bis yang satu ini. Namun jika dengan memakai atribut ini bisa menghindarkannya dari banyak masalah, mengapa tidak? Ia segera melanjutkan berbicara. Sang dukun kemudian dengan tangannya sendiri memotong tali pusar bayi-bayi itu, membersihkan tubuh masing-masing, dan meletakkan mereka di sisi Jiang Yue. Setelah melahirkan, Jiang Yue tidak merasakan sakit yang berarti, hanya kelelahan. Jelas ini adalah hasil dari modifikasi sistem pada tubuhnya, sehingga kehamilan tidak meninggalkan kerusakan apapun pada dirinya. UER, kata Huopo, menatap satu ranjang penuh gumpalan daging kecil itu dengan sedikit kebingungan. Apakah kau perlu menyusui mereka? Di benua manusia bis tidak ada susu bubuk atau botol susu. Betina sangat langka, sehingga bayi yang dilahirkan memang hanya bisa disusui langsung oleh ibunya. Biasanya betina hanya melahirkan satu bayi dalam sekali kehamilan, sehingga menyusui dalam wujud manusia pun masih memungkinkan. Namun Jiang Yue melahirkan 12 sekaligus. Hanya dengan berubah ke wujud hewanlah ia bisa menyusui sebanyak itu. Jiang Yue menghela napas pasrah, lalu berubah menjadi seekor rubah putih kecil berwujud betina, tubuhnya kecil seperti seekor anjing salju yang menggemaskan. Ia berbaring di atas ranjang, dan merasakan bayi-bayi kecilnya segera merangkak naik ke tubuhnya, mulai menyusu dengan naluri yang sudah tertanam dalam diri mereka. Baru setelah itu Jiang Yue benar-benar terlelap dalam tidur yang panjang. Ketiga suaminya yang melihat ia bersedia menyusui pun akhirnya merasa lega. Jika tidak, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana cara memberi makan begitu banyak bayi sekaligus. Saat Jiang Yue tertidur, ketiganya dengan hati-hati memindahkan ia beserta seluruh bayinya kembali ke rumah. Malam itu, hujan deras mengguyur suku tanpa henti. Ketika Jiang Yue akhirnya terbangun, hari sudah menjelang pagi. Ia menyantap makanan bergizi yang sudah dipersiapkan dengan teliti oleh ketiga suaminya. Konon tubuh betina yang baru melahirkan sangat lemah dan membutuhkan banyak asupan gizi, sehingga ketiganya tidak berani lengah sedikitpun. Jiang Yue sendiri sebenarnya sudah merasa baik-baik saja setelah tidur. Ketika ia kembali ke wujud manusia, ia mendapati bentuk tubuhnya tidak banyak berubah dari sebelum hamil. Perutnya sudah kembali rata dan kencang, kulitnya pun sangat elastis. Bahkan ia merasa bagian-bagian yang seharusnya terlihat lebih berisi kini memang lebih berisi, membuatnya terlihat semakin memiliki daya tarik sebagai seorang betina. Ketiga suaminya pun memandangnya dengan tatapan yang penuh gairah, betina kecil mereka sungguh cantik hingga tidak seorang pun bisa mengalihkan pandangannya. Jiang Yue mengamati semua yang sudah dipersiapkan untuk dirinya. Huopo merebus daging dan umbi-umbian bersama-sama. Yan Che memetikkan banyak buah-buahan liar yang manis. Bahkan Leng Qingyun sampai rela mengeluarkan harga mahal untuk menukar madu murni yang berharga dengan suku tetangga. Belum lagi Jiang Yue selesai makan kenyang, bayi-bayi itu sudah kembali menangis kelaparan dengan suara yang melengking. Entah dari mana datangnya rasa lapar yang begitu besar di tubuh mereka yang sekecil itu. Jiang Yue terpaksa kembali berubah ke wujud hewannya,
menyusui mereka sambil membereskan tas sistem miliknya. 2 bulan berjuang, kini tibalah saatnya melihat hasilnya. Jiang Yue sangat antusias, dan sangat puas. Bakat para bayi yang tinggi berarti tingkat kelangsungan hidup mereka di masa depan akan lebih besar. Di antara 12 bayi dalam kelahiran ini, hanya satu yang benar-benar istimewa. Bakatnya bahkan melampaui sang ayah, mencapai tingkat merah, seekor singa emas dengan mutasi genetik. Jiang Yue mendongak menatap anak singa itu. Warna bulunya jelas jauh lebih terang dibanding saudara-saudaranya. Yang paling menarik perhatian Jiang Yue adalah ramuan genetik yang menjadi salah satu hadiahnya. Jangan-jangan setelah diminum, ramuan itu bisa mengubah tingkat bakat manusia bis. Jika memang bisa, maka benar-benar layak disebut hadiah kelas dewa. Poin yang terkumpul di panel sistem Jiang Yue pun sudah mencapai 1190 poin. Memang benar, semakin kuat suami yang dipilih, semakin besar pula hadiah yang diperoleh. Jiang Yue langsung menukar panduan teknik peleburan besi mentah. Ia juga membeli susu bubuk dan botol susu khusus hewan peliharaan seharga 500 poin dan 300 poin, sekaligus menghabiskan 800 poin sekaligus. Jiang Yue merasa sakit hati melihat poinnya langsung ludes sebanyak itu. Ia memutuskan untuk menyimpan sisa poinnya, siapa tahu ada kebutuhan mendesak di kemudian hari. Poin yang ada masih terlalu sedikit. Sepertinya ia harus segera hamil lagi untuk kawanan anak berikutnya. Memikirkan bahwa ia yang baru saja melahirkan harus segera memulaikannya lagi, Jiang Yue menghela napas ringan. Yan Ce mengira ia digigit oleh bayi yang paling aktif, seekor anak singa berbulu emas itu, dan segera menariknya menjauh sambil berkata, "Jangan ganggu ibumu." Jiang Yue membuka matanya, "Aku baik-baik saja, Yan Ce, pergi panggil Huopu dan King Yun kembali. Ada sesuatu yang ingin kuberikan pada kalian." Tidak lama kemudian, ketiga suaminya sudah berkumpul di tepi ranjang Jiang Yue. Jiang Yue menidurkan bayi-bayi itu terlebih dahulu lalu kembali ke wujud manusia, wajahnya menampakkan kelelahan yang jelas. Ternyata menyusui jauh lebih melelahkan daripada melahirkan. Ia merasa hampir terkuras habis, harus berbaring di tempat tidur sepanjang hari, bahkan lebih menyiksa daripada masa kehamilan. Untungnya ia sudah menukarkan susu bubuk dan botol susu. Sudah saatnya para ayah ikut berperan dalam mengasuh anak-anaknya. Mulai sekarang, aku akan memberikan beberapa hal kepada kalian. Semuanya ini adalah pemberian Dewa Bis kepadaku. Ketiga pria itu langsung berdiri tegap dengan mata yang berbinar penuh harapan. Jiang Yue mengeluarkan susu bubuk dan botol susu terlebih dahulu, lalu mengajari ketiganya cara menggunakannya. Karena ketiganya adalah manusia bis yang kuat, mereka dengan cepat menguasai tekniknya. Huopu bahkan dengan kekuatan yang terukur berhasil mengocok susu bubuk tanpa menghasilkan satu gelembung pun. Jiang Yue sangat puas. Ketiganya merasa sangat penasaran dan masing-masing langsung mengambil satu bayi untuk diberi minum. Para bayi pun dengan senang hati meminum dari botol. Jiang Yue menghela napas lega. Syukurlah semua bayi mau minum dari botol, akhirnya ia bisa terbebas dari tugas menyusui. Kemudian Jiang Yue berkata kepada Yan Ce, "Yan Ce, minumlah ramuan ini." Yan Ce tanpa bertanya sedikit pun langsung menerima botol itu dan meneguknya habis sekaligus. Melihat kepercayaan Yan Ce yang begitu besar, Jiang Yue pun tersenyum lembut. Yan Ce adalah pria pertama yang melamarnya setelah tahu kondisi kesuburannya yang buruk. Jiang Yue selalu menyimpan tempat yang penting bagi Yan Ce di hatinya. Pemuda serigala abu-abu itu selalu sedikit rendah diri karena bakatnya tidak setara dengan dua pria lainnya. Jiang Yue tidak ingin ia terus merasa begitu. Ia tidak hanya menginginkan suami yang setia merawat dirinya, ia juga menginginkan pasangan yang bisa ia percaya dan tumbuh bersama sebagai sejajarnya. Setelah Yan Ce selesai meminum ramuan itu, Jiang Yue pun tidak banyak menjelaskan. Ia percaya bahwa ketika ramuan itu bekerja nanti, semua orang akan bisa melihat hasilnya sendiri. Yan Ce dengan tenang bergeser ke samping dan kembali memberi minum bayi-bayinya. "King Yun, giliranmu sekarang."
Aku teringat sebuah teknik peleburan besi mentah belakangan ini. Pelajarilah dan kembangkan secepatnya. Mulai sekarang, keuangan keluarga kita aku serahkan padamu untuk dikelola. Jiang Yue percaya pada kemampuan Leng Qingyun, maka ia menyerahkan gulungan kulit domba yang berisi catatan teknik peleburan besi itu kepadanya. Mata rubah Leng Qingyun bersinar terang, ia memindai isinya dengan cepat, ekspresinya menyembunyikan kegembiraan yang meluap. Percayakan padaku, Yue. Dengan ini, aku jamin kau akan menjadi betina terkaya di seluruh benua manusia bis. Keduanya sudah mendapatkan hadiah dari Jiang Yue. Huopu pun menoleh dengan tatapan penuh harapan. Jiang Yue tersenyum dan mengeluarkan sebuah pisau belati. Ini adalah hadiah dari sistem atas keberhasilan melahirkan anak Huopu, kualitasnya sangat tinggi. Huopu adalah yang paling gagah dan berani. Pisau belati ini untukmu. Huopu segera menerimanya. Ia tidak tahan untuk tidak menarik pisau itu dari sarungnya. Bila pisau itu memancarkan kilauan yang membekukan, bahkan sarungnya pun dibuat dengan pengerjaan yang sangat indah. Sangat tajam, Huopu memandangnya dengan penuh kekaguman. Memang benar hadiah dari Dewa Bis. Yue, kau sungguh adalah dewi keberuntunganku. Cuma satu pisau belati. Leng Qingyun diam-diam merasa cemburu. Dengan teknik peleburan besi mentah yang kupunya, pisau seperti ini pasti bisa kubuat sendiri juga. Kenyataannya, menguasai teknik peleburan besi mentah hingga bisa menghasilkan pisau sekelas itu masih membutuhkan waktu yang sangat panjang. Leng Qingyun belum menyadari bahwa pisau belati Huopu ini benar-benar satu-satunya di seluruh benua manusia bis. Ketiga pria itu mendapatkan hadiahnya masing-masing, ketiganya gembira sekaligus sangat tersentuh. Betina mereka, Jiang Yue, sungguh selalu memikirkan mereka. Cantik, baik hati, dan lembut, benar-benar betina paling sempurna di seluruh dunia. Sejak Jiang Yue mengeluarkan susu bubuk dan botol susu, ketiga jantan itu mengubah pola menjadi satu orang pergi berburu di luar, sementara dua lainnya tinggal di rumah mengurus bayi. Jiang Yue pun akhirnya benar-benar terbebas dari kewajiban menyusui. Tidak butuh lama, ramuan genetik yang diminum Yan Ce mulai menunjukkan efeknya. Ia kegirangan bukan main. Seiring meningkatnya kekuatannya, tubuh pemuda serigala yang tadinya ramping itu perlahan mulai berkembang. Kini hanya dari tinggi badannya saja, ia sudah hampir setinggi Leng Qingyun, meskipun masih terlihat sedikit kurus. Tentu saja yang paling besar perubahannya adalah aura yang terpancar darinya. Di hadapan Huopu dan Leng Qingyun, Yan Ce tetap menjaga sikapnya yang hormat, bagaimanapun juga, keduanya telah banyak mengajarinya tentang berburu. Namun sorot matanya tidak lagi ciut seperti dulu, dan dalam urusan yang menyangkut Jiang Yue, ia tidak lagi mau mengalah begitu saja. Huopu dan Leng Qingyun menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Yan Ce berubah dari serigala abu-abu kecil yang penurut dan menggemaskan menjadi saingan kuat dalam memperebutkan perhatian Jiang Yue. Perasaan keduanya pun campur aduk, antara lega melihat pertumbuhannya dan tidak berdaya menghadapi kenyataan baru ini. Sementara itu, para bayi yang diasuh oleh tiga ayah mereka tumbuh menjadi gemuk dan berbulu lebat, bulat dan menggemaskan. Meski belum bisa berbicara, semuanya sangat lincah, sudah bisa melompat-lompat ke sana kemari di atas ranjang. Bulu emas dan bulu putih bercampur aduk, menempel di mana-mana termasuk di kasur yang baru saja diganti Jiang Yue. Ketiga ayah mereka tadinya ingin mencegah para bayi naik ke ranjang, namun Jiang Yue justru membiarkannya. Ini adalah kawanan pertama yang ia lahirkan, perasaannya terhadap mereka sungguh berbeda. Setelah merasakan manisnya sistem melahirkan, Jiang Yue mencari kesempatan untuk sekamar dengan Leng Qingyun. Dari sistem, ia pun mendapat kabar bahwa ia sudah mengandung kawanan rubah. Alasannya tidak memilih Yan Ce lebih dahulu adalah karena ia khawatir proses modifikasi dari ramuan genetik belum sepenuhnya selesai, ia ingin menunggu hingga kondisi Yan Ce benar-benar stabil sebelum memberikannya keturunan. Kali ini Jiang Yue tidak membiarkan para suaminya menunggu terlalu lama. Begitu hamil, ia langsung memberitahu mereka bahwa ia mendengar suara Dewa Bis dan sudah kembali mengandung.
Sang dukun datang langsung ke rumah untuk memeriksa dan memastikan kabar kehamilan Jiang Yue itu. Ketiga suaminya tentu saja sekaligus merasa gembira dan khawatir. Jiang Yue justru sangat antusias. Berkat modifikasi sistem, melahirkan tidak akan mempengaruhi kesehatannya, hanya melelahkan. Lagi pula, ia sangat penasaran dengan kehamilan kali ini. Perpaduan antara rubah putih dan rubah merah, kira-kira apakah akan lahir sekawanan rubah beraneka warna. Jiang Yue masih di trimester awal dan sering merasa mual. Sambil memegangi pinggangnya, ia kembali ke dalam gua dan segera terlelap. Ketika malam tiba, seekor rubah merah dengan lincah menyelinap keluar dari suku tanpa membangunkan siapapun. Musim hujan sedang berlangsung, gerimis yang terus-menerus turun tanpa henti. Jiang Yue mengeluarkan sedikit keringat di malam itu. Ia berguling dan merasa sedikit lengket. Di antara kesadaran yang setengah terjaga, Jiang Yue tiba-tiba mendengar suara air. Naluri bertahan hidup yang telah terasa selama bertahun-tahun di dunia kiamat membuatnya langsung membuka mata dengan waspada, menajamkan seluruh inderanya. Leng Qingyun tidak ada di sisinya. Malam di benua manusia bis gelap gulita tanpa cahaya. Namun sebagai keturunan rubah, kemampuan penglihatannya di malam hari sangat kuat. Ketika ia melirik ke bawah ranjang, air sudah merendam sepatu kulitnya. Celaka, ini banjir. Ia langsung berteriak, Huopu, Yan Ce, bangun. Keduanya tersentak bangun. Begitu menyadari situasinya, keduanya seketika dibanjiri keringat dingin. Membiarkan betina yang sedang hamil berada di tengah banjir tanpa menyadarinya lebih awal, ini adalah kelalaian yang tidak bisa mereka maafkan. Yan Ce segera mengambil sepatu kulit Jiang Yue dari dalam air dan membantunya memakainya. Huopu dengan cepat mengambil kulit hewan paling lembut yang ada di rumah dan membuat gendongan improvisasi, memasukkan belasan bayi yang masih mengantuk ke dalamnya, lalu menggendongnya di punggung. Ketika mereka selesai melakukan semua itu, ketinggian air sudah mencapai di atas lutut. Jiang Yue mengerutkan kening dengan dalam. Banjir datang dengan sangat ganas, situasinya bahkan lebih gawat dari yang ia bayangkan. Ia mengeluarkan wajan besi dari tas sistemnya dan menyerahkannya kepada Huopu. Huopu, lindungi bayi-bayi itu dan pergi beritahu orang-orang di suku. Buat keributan sebanyak-banyaknya. Yan Ce, gendong aku. Kita menuju tempat yang lebih tinggi. Setelah menerima ramuan genetik, Yan Ce menjadi jauh lebih tenang dan dewasa. Tubuh pemuda yang tadinya terlihat ramping itu kini terasa jauh lebih kokoh dan bisa diandalkan. Ia menggendong Jiang Yue dengan mantap, melangkah menuju bukit kecil yang paling dekat. Baru beberapa langkah keluar, Jiang Yue sudah mendengar teriakan Huopu dari belakang. Banjir datang, cepat lari, semua bangun, cepat lari. Suara dentingan keras wajan besi pun berdentang-dentang nyaring. Orang-orang di suku segera terbangun. Mereka mendapati air sudah mencapai pangkal paha mereka dan langsung berteriak panik, saling memanggil anggota keluarga dan teman-teman untuk segera mengungsi. Huopu berteriak memperingatkan sekitar suku sebentar, lalu langsung menyusul Yan Ce dan Jiang Yue. Ia sudah melakukan semaksimal yang bisa ia lakukan, kini prioritas utamanya adalah melindungi betina kecil yang ia cintai. Dengan dua suami sekelas pejuang tangguh menjaganya di kanan dan kiri, Jiang Yue merasa sedikit lebih tenang. Namun ia tidak bisa tidak mengkhawatirkan Leng Qingyun yang pergi ke arah yang tidak diketahuinya, wajahnya penuh kegelisahan. Banjir sebesar ini, entah bagaimana keadaan Qingyun. Yan Ce merasakan perubahan emosi Jiang Yue dan mencoba menenangkannya. Jangan khawatir, kakak Qingyun sangat kuat dan penuh akal. Ia tidak akan semudah itu celaka. Sudah terjadi sejauh ini, Jiang Yue pun hanya bisa berdoa agar rubah bermata bunga persik itu berhasil lolos dari bencana ini. Bayi-bayi yang sudah terguncang oleh keributan ini hampir semuanya terbangun. Namun para bayi manusia bis ternyata sangat cerdas, melihat ekspresi wajah para orang dewasa yang tegang, mereka tahu bahwa situasinya tidak biasa. Tidak ada satupun yang merengek. Mereka hanya meringkuk diam di dalam gendongan kulit,
sesekali menoleh ke sana kemari dengan penuh rasa ingin tahu. Melihat bayi-bayi yang begitu penurut, hati Jiang Yue sedikit terasa lebih ringan. Bahkan jika Leng Qingyun benar-benar tidak bisa kembali kali ini, setidaknya kawanan rubah kecil masih ada di perutnya. Hanya dalam beberapa menit, air sudah mencapai dada Yance. Hujan semakin deras, turun seperti tirai air yang dingin, mengguyur seluruh tubuh mereka hingga terasa membekukan. Kedua pejuang tangguh itu terpaksa bahu-membahu, saling berpegangan agar tidak terbawa arus. Untungnya kekuatan mereka yang sudah mencapai tingkat pejuang tangguh cukup untuk melawan arus. Satu menggendong bayi, satu menggendong betina, keduanya melangkah maju dengan stabil. Sementara di belakang mereka, ratusan manusia bis dari suku rubah putih baru saja kelimpungan berhamburan keluar dari gua masing-masing. Jeritan dan teriakan panik terdengar di mana-mana. Kemampuan penglihatan malam keturunan rubah memang cukup baik, namun beberapa manusia bis dari ras lain tidak bisa melihat dengan jelas di kegelapan dan mengalami berbagai kecelakaan. Meski begitu, karena peringatan yang cukup cepat, sebagian besar berhasil lolos. Tanpa ada yang memerintah, orang-orang suku rubah putih mulai mengikuti arah yang dipilih oleh keluarga Jiang Yue untuk mengungsi. Sang pemimpin suku menilai situasi dengan cepat dan mengambil keputusan yang tegas. Semua orang, ikuti keluarga Jiang Yue, menuju bukit. Para anggota suku seketika memiliki arah tujuan yang jelas. Mereka berlarian mengikuti punggung Jiang Yue dan yang lainnya. Beberapa manusia bis rubah putih yang kuat pun membentengi sang dukun dan melindunginya dari segala arah, sementara sang dukun bergumam dengan cemas. Dewa bis di atas, lindungilah suku rubah putih kami. Biarkan kami lolos dari bencana ini. Arus semakin deras. Jarak menuju bukit hanya beberapa ratus meter lagi, namun beberapa ratus meter itu terasa seperti hambatan yang hampir tidak mungkin ditembus. Suara angin dan hujan begitu keras hingga hampir memekakkan telinga. Jiang Yue berteriak sekuat tenaga ke arah sang pemimpin suku, saling mengikat diri dengan tali. Itu bisa mencegah terseret arus. Yang tidak kuat berjalan, cepat naik ke pohon. Entah berapa banyak yang berhasil mendengar teriakan itu di antara gemuruh hujan dan angin. Namun tidak lama kemudian, banyak manusia bis mulai melakukan cara yang Jiang Yue sarankan untuk menyelamatkan diri. Beberapa yang sudah tidak kuat berjalan, para orang tua, yang lemah, dan para betina, segera memanjat pohon-pohon tertinggi di sekitar mereka, mendapatkan sedikit jeda dari gempuran arus banjir. Kini ketinggian air sudah mencapai pinggang. Bahkan Jiang Yue yang digendong Yan Ce pun sudah merasakan kedua kakinya terendam air keruh yang dingin. Satu-satunya sumber kehangatan yang ia rasakan hanyalah bagian tubuhnya yang bersentuhan dengan Yan Ce. Sungguh dingin, batinnya. Kalau begini terus, tubuh yang lemah ini pasti akan demam. Yan Ce ingin mengangkat Jiang Yue ke bahunya, namun Jiang Yue menghentikannya. Tidak perlu, kita naik pohon saja. Tunggu puncak banjir berlalu. Huopu, serahkan bayi-bayi dulu padaku. Pergi cari pohon yang paling tinggi. Huopu menatapnya dengan mantap, lalu menyerahkan gendongan bayi itu. Para bayi kecil kini mengeluarkan suara rengekan yang menyedihkan. Hati Jiang Yue terasa senut-senut. Inilah kenyataan yang kejam di benua manusia bis, pantas saja tingkat kematian bayi begitu tinggi. Yan Ce menggendong Jiang Yue sambil dengan lincah menghindari bebatuan dan ranting-ranting yang sewaktu-waktu bisa terbawa arus menghantam mereka. Tidak lama kemudian, suara panggilan Huopu terdengar. Di sini. Yan Ce segera bergerak ke arah suara itu. Huopu berlari kembali menemui mereka, ia sudah berubah ke wujud hewannya, dan seluruh bulunya yang lebat sudah basah kuyup menempel di tubuhnya seperti seekor kucing kecil yang habis dimandikan paksa. Jiang Yue langsung teringat video-video kucing dimandikan yang pernah ia tonton di kehidupan lampaunya dan hampir tidak bisa menahan tawanya. Huopu yang bingung melihat ekspresi itu langsung berkata serius, ayo cepat. Ada pohon itu di depan. Di bawah pohon berukuran paling besar dan paling tinggi di sekitar situ, Huopu memanjat lebih dahulu lalu kembali ke wujud manusia. Yan Ce mengangkat Jiang Yue ke bahunya,
lalu dengan kedua tangannya mengangkat Jiang Yue setinggi-tingginya ke atas hingga disambut oleh tangan Huopu. Huopu menerimanya dengan mantap dan langsung memeluk Jiang Yue ke dalam pelukannya, memastikan Jiang Yue tidak perlu menyentuh batang pohon yang licin sama sekali. Seluruh tubuh Jiang Yue juga sudah basah kuyup. Cuaca yang tadinya terasa pengap kini menjadi dingin menusuk. Ia tanpa sadar memeluk erat tubuh Huopu. Tubuh sang jantan tetap terasa hangat meski dalam kondisi seperti ini, nyaman sekali dipeluk, dan bisa mencegah tubuh dari kedinginan yang makin parah. Huopu memeriksa seluruh tubuh Jiang Yue dari atas hingga bawah berkali-kali, baru merasa lega setelah memastikan tidak ada luka. Air banjir sangat kotor, jika ada luka terbuka yang terkena air kotor, banyak manusia bis yang akan mengalami infeksi dan meninggal. Yan Ce menjaga Jiang Yue dengan sangat baik. Ia baru saja melihat kaki Yan Ce penuh goresan, sementara Jiang Yue sama sekali tidak terluka. Huopu sangat bersyukur bahwa Jiang Yue tidak hanya menerimanya seorang. Jika tidak, ia sungguh tidak tahu bagaimana caranya seorang diri menjamin keselamatan betina dan bayi-bayi dalam kondisi seberbahaya ini. Yan Ce pun sudah berhasil memanjat naik. Ia segera mengambil alih gendongan bayi dan satu persatu memeriksa kondisi mereka. Para bayi terlihat sedikit lesu, namun setidaknya masih mengeluarkan suara, tanda masih hidup. Saat ini tidak memungkinkan untuk membuat susu bubuk, satu-satunya pilihan adalah Jiang Yue menyusui mereka langsung. Para bayi dioper satu persatu, dan Jiang Yue memaksakan dirinya untuk tetap terjaga dan merawat mereka. Baru saja diguyur hujan, suhu pun rendah. Jika mereka tidak mendapat asupan secepatnya, para bayi bisa tidak bertahan, terutama bayi betina yang jauh lebih rentan. Tidak jauh dari mereka, orang-orang suku rubah putih lainnya mulai berdatangan menaiki pohon-pohon yang terdekat satu persatu. Huopu melepaskan bajunya untuk menutupi Jiang Yue yang sedang menyusui. Jiang Yue membalasnya dengan sebuah kecupan singkat. Meski situasi sangat darurat, hati keluarga kecil ini tetap terasa tenang dan tenteram. Setelah berhasil menyusui seputaran bayi, Jiang Yue sudah hampir mencapai batas kemampuannya. Tubuh betina manusia bis yang lemah ini sungguh tidak berdaya. Ia mengeluarkan mie instan dari tas sistemnya, memberikan satu bungkus kepada Huopu dan satu bungkus kepada Yan Ce, lalu ia sendiri langsung menggerogotinya dengan cepat. Sudah lama ia tidak merasakan makanan yang punya rasa seperti ini. Jiang Yue makan dengan lahap dan tergesa. Yan Ce dan Huopu melihat ia makan dengan begitu gembira lalu menelan ludah, dan akhirnya ikut makan juga. Dalam situasi ini, mereka harus menjaga tenaga untuk merawat betina dan bayi-bayi mereka. Semua persediaan daging kering, daging segar, dan garam yang ada di rumah kini sudah terendam air seluruhnya. Dalam sekejap mereka berubah dari keluarga yang berkecukupan menjadi tidak punya apa-apa. Namun selama mereka berhasil selamat dari malam ini, semua itu masih bisa diperoleh kembali. Bukan Jiang Yue tidak mau memasukkan persediaan itu ke dalam tas sistemnya, tas itu hanya bisa menampung benda-benda yang berasal dari sistem itu sendiri. Setelah makan, Jiang Yue merasa mengantuk sekaligus kelelahan, dan ia pun segera tertidur. Begitu tertidur, tubuhnya terasa semakin dingin, ia bahkan mulai demam. Hal ini membuat Huopu dan Yan Ce sangat ketakutan. Sang dukun entah masih hidup atau tidak, dan entah di mana persembunyiannya kini. Lagi pula, sang dukun adalah seorang betina yang sudah tua, pergerakannya sangat tidak mudah. Hujan turun semakin deras, banjir sudah merendam separuh batang pohon. Bahkan seorang pejuang tangguh pun tidak bisa memastikan apakah ia bisa turun dan kembali dengan selamat dalam kondisi seperti ini. Situasinya sudah sangat buruk hingga tidak bisa lebih buruk lagi. Huopu menyelimuti Jiang Yue dengan satu-satunya kulit hewan yang tersisa untuk melindunginya dari guyuran hujan yang tak kenal ampun. Yan Ce menyentuh dahi Jiang Yue yang panas membara. Huopu, jaga Yue dan bayi-bayi itu. Aku pergi menjemput sang dukun. Huopu mengerutkan kening dengan tajam. Terlalu berbahaya, kau sama sekali tidak tahu seberapa dalam air di bawah sana.